Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Destiana Cayara Alima Azahra, NPM 2420104085. Saya Tia Evelina, NPM 2420104075. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan tutorial tentang pengisian data pembelian dan penjualan di Excel. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Jadi di sini saya Tia Evelina, NPM 2420104075 akan memberikan tutorial untuk mengisi data pembelian di Excel. Yang pertama-tama ada kategori produk. Yang pertama kita menggunakan rumus VLOOKUP karena datanya berbentuk vertikal. Kita tulis VLOOKUP. Kemudian karena kode berada di sebelah kiri, kita menuliskan leave. Kemudian kode berada di kolom B6 maaf. Kemudian karena ada dua kategori, kita tulis titik koma kemudian 2 kurung tutup. Kita beri titik koma lagi, kemudian kita blok data ini dan kita Fn F4 untuk mengunci. Kemudian kita kasih titik koma karena data tadi berada di kolom kedua, kita tulis 2. Kemudian titik koma lagi, kita kasih 0 untuk error. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita drag ke bawah. Nah, selanjutnya kita mengisi di kolom jenis barang. Rumusnya yaitu menggunakan VLOOKUP karena datanya horizontal ini. Kita tulis VLOOKUP. Kemudian karena ini kode berada di tengah, kita tulis MIP. Kemudian karena kode berada di B6, kita tuliskan. Kemudian titik koma karena jumlah karakternya 4, keempat kita tulis 4. Kemudian kita kasih titik koma karena ada ini 2 karakter, kita tulis 2. Kemudian kita kurung tutup, kita kasih titik koma lagi dan kita blok tabel ini. Kemudian kita Fn F4. Selanjutnya kita beri titik koma karena jenis barang ada di baris kedua, kita tulis 2, kemudian kasih titik koma lagi dan kita 0 untuk error. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita bisa drag ke bawah. Selanjutnya yaitu nama toko. Kita menggunakan rumus VLOOKUP karena datanya berbentuk vertikal. Masukkan rumus VLOOKUP. Kemudian karena ini di tengah, kita tulis MIP. Kemudian ini di B6, kita kasih titik koma, maaf. Kemudian ini urutannya ada di karakter 7, kita tulis 7. Karena yang ini, data ini, nama toko berada di kolom kedua, kita tulis 2. Titik koma 2. Kemudian kita kurung tutup lagi, titik koma lagi, dan kita blok tabel ini.
Kemudian kita Fn F4. Karena nama toko berada di kolom kedua, kita kasih 2, kemudian kita nolkan lagi untuk error, kemudian enter. Nah, ini kita drag ke bawah lagi. Selanjutnya kita masuk ke alamat toko produksi. Kita menggunakan rumus yang sama seperti ini karena datanya berbentuk vertikal, menggunakan VLOOKUP. Kemudian karena ini juga berada di tengah, kita menggunakan 16 loh. Besok 17 loh. Besok 17. Kemudian ini apa? Menggunakan ini. Dan karena kode berada di B6, kita tulis. Kemudian alamatnya ada di karakter 7, kita kasih angka 7. Kemudian alamat ini kita kasih angka 2. Kemudian kurung tutup, kasih titik koma lagi, kita blok ini. Kemudian di Fn F4, dan karena alamat berada di kolom ketiga, kita tulis 3, titik koma 3, kemudian kita kasih 0 lagi untuk error. Nah, kemudian kita drag ke bawah. Ya Allah, Bu Hamidun, kamu lagi. Selanjutnya ke total biaya. Yaitu kita mengalihkan jumlah produk pembelian ini dikali harga per produknya, yaitu sama dengan ini, kemudian dikali harga per produk, kemudian kita enter, kemudian kita drag ke bawah. Nah, untuk total pembeliannya kita bisa menggunakan sum untuk menjumlahkan total biaya, yaitu kita dari sini kita blok sampai sini, kemudian enter. Nah, total pembeliannya segini. Selanjutnya ke metode pembayaran, kita menggunakan rumus if. Kemudian karena ini kodenya di kanan, kode ini sebelah kanan, kita tulis right. Kemudian kita tuliskan lagi, letak kodenya di B6, kemudian kasih titik koma. Kemudian karakternya 1 ini kita tuliskan 1. Kemudian kita kurung tutup. Kemudian kita kasih sama dengan jika C yaitu cash, kita tulis cash. Nah, selain cash yaitu transfer, kita tulis transfer. Kemudian kita enter. Nah, ini selanjutnya kita drag ke bawah.
Nah, ini adalah sebuah tutorial untuk mengisi data pembelian di Excel. Terima kasih atas perhatiannya. Perkenalkan, nama saya Desena Caira Alima Zahra, NPM 2420104085. Di sini saya akan memberikan tutorial pengisian data rekapitulasi penjualan sebelah saung biru periode November. Nah, langsung saja kita isi. Yang pertama adalah nama kasir. Nah, informasi mengenai nama kasir itu berada di sini yang berbentuk horizontal. Oleh karena itu, kita isi dengan rumus lookup. Setelah itu, kan di informasi ini itu berdasarkan kode penjualan yang berada di sini. Nah, kode tersebut berada di sebelah kiri. Oleh karena itu, kita tulis left. Lalu kita pilih kode tersebut, titik koma, lalu kita pilih 2 karena kode tersebut memiliki 2 kategori. Selanjutnya titik koma lagi, lalu kita blok informasi mengenai nama kasir tersebut, lalu kita FNF4 untuk mengunci. Selanjutnya kita titik koma lagi, lalu kita pilih 2 karena informasi tersebut berada pada rows kedua. Selanjutnya kita titik koma lagi, lalu 0 untuk error. Dan enter. Yes. Oke, selanjutnya adalah jenis seblak. Nah, informasi mengenai jenis seblak berada di sebelah sini. Nah, data ini kan berbentuk vertikal, oleh karena itu kita isi lookup. Lalu, data tersebut kan berdasarkan kode penjualannya berada di sini. Dan kode tersebut berada di tengah, oleh karena itu kita isi mid. Lalu kita pilih kode tersebut, lalu titik koma, lalu kita pilih 4, karena kode tersebut berada di posisi keempat, lalu ke titik koma lagi, lalu kita pilih 2, karena kode tersebut memiliki 2 kategori. Lalu kita kurung, lalu titik koma lagi, lalu kita blok informasi mengenai jenis seblak tersebut, lalu kita FNF4 untuk mengunci, titik koma lagi. Kan informasi mengenai jenis seblak kan ada di kolom kedua, lalu kita pilih 2, lalu 0 untuk error. Selanjutnya enter. Lalu kita drag. Selanjutnya mengenai harga seblak. Rumus ini sama seperti jenis seblak, kita menggunakan lookup. Lalu kita tulis mid, karena kode tersebut di tengah, kita pilih B5, letak kode penjualan tersebut, titik koma, kita tulis 4 karena di posisi keempat, lalu 2 karena 2 kategori, titik koma lagi, lalu kita blok informasi mengenai seblak, lalu kita FNF4, lalu titik koma lagi, lalu kan harga seblak berada di kolom ketiga, berarti kita tulis 3, lalu 0 untuk error, lalu kita enter. Lalu kita drag sampai ke bawah. Selanjutnya mengenai jenis minuman. Jenis minuman itu ada di sini dan berbentuk vertikal. Oleh karena itu, kita menggunakan rumus lookup. Lalu kan informasi ini berdasarkan kode yang ada di sini, dan ini kan berada di tengah. Oleh karena itu kita tulis mid. Lalu kita tulis letak dari kode tersebut, lalu titik koma 7 karena berada di posisi ke-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, titik koma 3 karena memiliki 3 kategori.
kita kurung tutup, lalu titik koma lagi, lalu kita blok informasi mengenai minuman. Lalu kita Fn F4 untuk mengunci, lalu titik koma lagi, lalu kita pilih kan informasi minuman kan ada di kolom kedua, kita tulis 2 lalu 0. Lalu kita drag sampai ke bawah. Selanjutnya harga minuman. Harga minuman itu sama seperti jenis minuman, kita menggunakan rumus lookup lalu mid, karena berdasarkan kode yang ada di tengah, kita pencet yang letak kode tersebut, lalu titik koma 7 karena posisi ke-7, lalu 3 karena 3 kategori, lalu dikurung tutup, lalu titik koma lagi, lalu kita blok informasi mengenai minuman, lalu di Fn F4, lalu titik koma lagi, lalu tentang harga minuman kan berada di kolom ketiga, jadi kita tulis 3 lalu titik koma 0 untuk error dan di enter. Setelah itu kita drag. Selanjutnya untuk total produk terjual, kita sama dengan jumlah seblak yang terjual ditambah dengan jumlah minuman yang terjual, lalu kita enter, lalu kita drag sampai ke bawah. Lalu untuk total harga itu sama dengan jumlah pembelian dikalikan dengan harga seblak, lalu ditambah jumlah minuman dikalikan harga minuman, lalu enter, lalu kita drag sampai ke bawah. Lalu untuk diskon itu jika kita melakukan rumus if, jika K5 atau total harga itu kurang dari 30.000, maka akan mendapatkan diskon 0% atau tidak mendapatkan diskon. Sedangkan yang lebih dari 30.000 maka akan mendapatkan diskon sebesar 5%. Nah, lalu dikalikan dengan total harga, lalu enter, lalu kita drag sampai ke bawah. Selanjutnya untuk total harga ya, total harga itu sama dengan total harga dikurangi dengan diskon, lalu kita drag sampai ke bawah. Untuk metode pembayaran kita juga menggunakan if, sama dengan if kan ini berdasarkan kode di sini ya. Nah, ini kan ada di tengah juga, maka kita tulis mid. B5 dan ini kode berada di urutan ke 1, 2, 3, 4. 11 koma 1 karena ada satu kategori aja, titik koma, lalu sama dengan jika
itu cash, dan yang selain C itu adalah Kris. Lalu kita enter. Lalu kita drag sampai ke bawah. Selanjutnya untuk metode pembelian juga sama persis seperti metode pembayaran, tetapi dengan kode yang berbeda. Kita tulis sama dengan if, lalu kan metode pembayaran kan ada di sini, kodenya berdasarkan kode ini dan ada di paling kanan, berarti kita menggunakan rumus right. Lalu kita pilih kode penjualan yang digunakan, lalu titik koma 2, karena ada 2 kategori, titik koma lalu sama dengan jika DI itu adalah dine in, lalu selain DI itu take away. Lalu kita enter. Yes. Lalu kita drag sampai ke bawah. Lalu untuk total kita sama dengan sum. Lalu kita drag, enter. Maaf, K-nya sampai K31, tipe-tipe. Selanjutnya untuk nilai minimal yaitu atau nilai paling kecil itu kita pakai sama dengan min. Lalu kita drag sampai K31. Lalu kita enter. Lalu nilai max juga kita temukan max. Lalu kita drag dari K5 sampai K31. Selanjutnya untuk rata-rata kita menggunakan average. Lalu kita drag dari K5 sampai K31. Lalu kita enter. Lalu kita tarik ke samping gitu. Sekian dari saya tentang tutorial mengisi rekapitulasi penjualan sebelah saung biru periode November. Terima kasih. Sekian video tutorial dari kami. Apabila ada salahnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.